kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang diampu oleh Bu Erik Septi Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tentang proses atau praktik arbitrase mengenai tentang penyelesaian sengketa permasalahan Bank Sentral Syariah dengan PT Indomakmur. Di sini saya Muhammad Rizal Bayhaqi selaku arbiter dan saya Alvin Bintani Panatasan sebagai tergugat. Saya Ahmad Zainawan sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Askar Karim Alawi sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Nusaibani Salkarim sebagai penggugat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sidang perdata arbitrase nomor 0328 garis miring perdata titik G garis miring 2022 garis miring Pengadilan Agama antara Bank Sentral Syariah dengan PT Indomakmur perihal wan prestasi antara Nusaibani Salkarim sebagai penggugat dengan Alfionita Neva Natasha sebagai tergugat dengan agenda pemeriksaan identitas dan pemeriksaan perkara. Sidang terbuka untuk umum kami buka. Baik, kepada penggugat dipersilakan menyerahkan identitas dan surat gugatannya. Baik, saya akan memeriksa kebenaran identitasnya. Apakah benar saudari penggugat atas nama Nusaibani Salkarim dengan didampingi kuasa hukumnya atas nama Askar Karim Alfi? Benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya tergugat menyerahkan identitasnya. Baik, saya akan memeriksa kebenaran identitasnya. Apakah benar saudari tergugat atas nama Alfionita Neva Natasha dengan didampingi kuasa hukumnya Ahmad Nur Iza Hermawan? Benar. Baik, terima kasih. Apakah sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur arbitrase? Ya, saya sepakat menyelesaikan masalah ini dengan jalur arbitrase. Bagaimana dengan tergugat? Ya, saya sepakat menyelesaikan masalah ini dengan jalur arbitrase. Baiklah, setelah melihat surat gugatan yang diajukan pihak penggugat, apa pokok permasalahan yang dialami oleh Bank Sentral Syariah? Baik, untuk pokok permasalahan yang dialami oleh Bank Sentral Syariah adalah keterlambatan pembayaran sita bagi hasil oleh Ibu Alfionita kepada Bank Sentral Syariah selama 6 bulan dalam bulan Agustus sampai Desember 2022. Jadi dari pihak kami Bank Sentral Syariah telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dan surat undangan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Ternyata nasabah tidak datang dan tidak ada itikat baik dari Ibu Alfionita dan akhirnya dengan berat hati pihak Bank Sentral Syariah membawa permasalahan ini ke pengadilan. Berapa jumlah hutang dari Ibu Alfionita dan berapa tenggang waktunya? Jumlah hutang Ibu Alfionita yaitu sebesar 30 juta dalam tenggang waktu 24 bulan. Mulai kapan angsuran itu berlangsung? Mulai 20 Januari sampai 9 Desember 2020. Oke. Apakah dalam tenggang waktu tersebut yang tergugat tidak memberikan bagi hasil sama sekali? Pada bulan Januari sampai Juli 2022 pihak tergugat sudah membayar. Akan tetapi pada bulan Agustus sampai Desember 2022 pihak tergugat tidak membayar angsuran. Lantas, apa yang diinginkan dari pihak Bank Sentral Syariah kepada tergugat? Pihak Bank Sentral Syariah menginginkan pelunasan angsuran secara umum sebesar 180 juta. Bagaimana kuasa hukum dari pihak tergugat mengenai penjelasan dari kuasa hukum Bank Sentral Syariah? Kami keberatan arbiter. Memang benar kami melakukan hal tersebut, namun hal itu di luar kepatuhan kami. Maksudnya bagaimana kuasa hukum? Hal ini terjadi karena kesalahan kejadian bagi hasil selama 6 bulan dari bulan Agustus sampai Desember. Akan tetapi manajer tidak melakukan bagi hasil sama sekali. Padahal setiap bulannya mengambil uang di ATM jumlah 30 juta. Jadi saya mengira uang itu dibayarkan kepada pihak bank. Kenapa pihak tergugat tidak membayarkannya sendiri, namun menyuruh manajernya? Karena yang mengelola keuangan perusahaan kami adalah manajer keuangan. Setiap pengeluaran dan pemasukan akan selalu dicatat dan dibukukan
selama 6 bulan saya pergi keluar kota untuk melakukan usaha baru. Oleh karena itu, penanggung jawab masalah keuangan silakan kepada manajer keuangan kami. Apa yang menjadikan hal tersebut? Kesalahan itu bukan sebetulnya kesalahan dari saya, namun juga campur tangan dari manajer. Oleh karena itu, kami mohon bantuan kepada Bank Sentral Syariah untuk memberikan keringanan agar tidak membayar sekaligus, karena hal itu dapat memberatkan perusahaan kami. Bagaimana kuasa hukum dari Bank Sentral Syariah mengenai tentang permintaan dari pihak kuasa hukum tergugat? Mohon maaf, berdasarkan permintaan dari Bank Sentral Syariah yang sudah mendapatkan surat perintah dari Bank Sentral Pusat untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak tergugat. Jadi mohon maaf dengan berat hati, pihak Bank Sentral Syariah tidak bisa memberikan keringanan kepada PT Indomakmur dan harus membayar sepenuhnya. Mohon maaf sebelumnya, kami tidak tahu mengenai ketentuan dari Bank Sentral Syariah karena staf komunikasi manajer selalu menjelaskan bahwa kewajiban membayar kepada Bank Sentral Syariah sudah dijalankan. Sidang perdata arbitrase nomor 0328-G/G/2022 Pengadilan Agama antara Bank Sentral Syariah dengan PT Indomakmur perihal prestasi antara Nusaibani Saul Karim sebagai penggugat dengan Alfiolita Nevatasha sebagai tergugat dengan agenda pembacaan putusan. Sidang terbuka untuk umum. Kami majelis arbiter memutuskan bahwa 1. Saudara penggugat mendapatkan haknya, yaitu suatu pembayaran hutang dari pihak tergugat sejumlah 180 juta. Kedua, pembayaran dilunasi sekaligus dalam sekali pembayaran. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada tergugat. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai putusan arbitrase di atas dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Bagaimana saudara penggugat, apakah sepakat? Iya, majelis sepakat. Bagaimana untuk saudari tergugat, apakah sepakat? Iya, majelis sepakat. Baik, sidang pada hari ini pada tanggal 9 Desember 2022 resmi ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.